Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Firmansyah dari kelas 2C Karyawan. Ingin mempresentasikan tugas UAS Farma Obat Mata yang mengangkat topik penghambat karbonat anhidrase di endotel kornea. Karbonat anhidrase memainkan peran penyangga sentral dalam model transportasi fluida saat ini pada endotel kornea. Tetapi pada manusia, penggunaan klinis dari penghambat anhidrase karbonat untuk penanganan glaukoma tidak menyebabkan pembekakan kornea. Studi ini membandingkan perbedaan spesies dalam menanggapi CAI dalam transportasi endotel kornea manusia versus sapi. Pengukuran arus hubung singkat dilakukan pada sapi dan manusia endotel kornea dalam kondisi yang sama. Efek 4 CAI yaitu acetazolamid, brinzolamid, dorzolamid, dan etoxolamid diukur. Ekspresi endotel dari karbonat anhidrase 2 dan 4 dievaluasi dengan mikroskop imunofluoresensi. Fungsional adanya aktivitas karbonat anhidrase ditentukan dengan penggunaan sulfida kobalt Hanson metode histokimia. Keempat CAI menurunkan ISC sapi. Persen perubahan ISC acetazolamid 21.069.5 N 1/4 8 bronzolamid 35,56 13,5 N 1/4 9 dorzolamida 33 66 7,2 N 1/4 8 etoxolamida 35 36 12,9 N 1/4 8. Penurunan itu tidak terjadi pada manusia. Persen perubahan DSC yaitu acetazolamid 16.2 6 20.1 N 1/4 3 brinzolamid 6 7 6 13,9 N 1/4 3 dorzolamid 8.06 20,4 N 1/4 3 etoxolamid 4,8 6 10,3 N 1/4 2. Meskipun tidak ada efek fungsional CAI pada ISC, baik karbonat anhidrase 2 dan 4 ditemukan di endotel kornea manusia oleh mikroskop imunofluoresensi. Analisis histokimia endotel kornea manusia mengungkapkan aktivitas anhidrase karbonat aktif fungsional yang dihambat oleh brinzolamid. Karbonat anhidrase memfasilitasi transportasi ion yang berdampak pada ISC endotel kornea pada endotel kornea sapi tetapi tidak pada manusia. Meskipun keberadaan dan aktivitas fungsionalnya di jaringan manusia, temuan ini mendukung pengamatan klinis tidak adanya pembekakan kornea pada manusia. Mengelola CAI dan menyarankan bahwa mekanisme transport ion alternatif dapat beroperasi di endotel kornea dari spesies yang berbeda. Kata kunci: endotel kornea, karbonat anhidrase, transport ion, manusia. Karbonat anhidrase adalah keluarga enzim yang tersebar di eukariota dan prokariota yang memfasilitasi bidireksional konversi C02 dan H2O menjadi Hb dan HC03. Di kornea endotel, karbonat anhidrase memfasilitasi transportasi cairan, mempertahankan deturgenesis stroma kornea. Dua model utama dikembangkan dari percobaan pada kelinci dan kornea sapi menyebabkan sekresi anion atau laktat dengan air wajib sekresi. Satu dalam mode sekresi anion, HC03 dan CI berada dimuat ke dalam sel melalui membran basolateral aksi bersama dari NAP atau KB-ATPase, NAP atau NC03 kontransporter penukar NAP atau HP dan anion CI atau HC03 penukar. Pada membran apikal HC03 dan atau CI meninggalkan sel melalui saluran selektif anion. Dalam transportasi laktat model, pergerakan fluida digabungkan ke transportasi massa laktat dari stroma kornea menjadi aqueous humor melalui endotel transporter monokarboksilat. Pengangkut monokarboksilat memasangkan transport laktat dengan HP. Karbonat intraseluler anhidrase memfasilitasi penyanggaan HP.
Pembekakan kornea pada aplikasi carbonic anhydrase inhibitors atau CIS di kornea kelinci baik di vitro dan in vivo 2-4 model keterlibatan karbonat anhidrase di kornea transpostasi cairan entodel yang dikembangkan dari studio hewan gagal menjelaskan pengamatan klinis umum pada manusia. Karbonat penghambat anhidrase sering digunakan untuk pengobatan glaukoma, tetapi fungsi endotel kornea jarang terganggu. Pembekakan kornea sebagai respons terhadap CI telah dicatat dalam kondisi gangguan endotel, seperti dengan korneal gutata. Meskipun ada beberapa laporan kasus CI menyebabkan edema kornea, kornea juga berada di bawah stres tambahan dari gangguan endotel dari kornea CI dalam transport endotel kornea. Sebelum penetrasi keratoplasti dengan penolakan allograf atau uveitis, meskipun karbonat anhidrase telah diidentifikasi di kornea manusia endotel, peran fungsionalnya dalam fisiologi kornea normal tidak diketahui untuk menguraikan peran fisiologis karbonat anhidrase. Di studi ini, kami mengevaluasi efek dari 4 CI pada manusia dan endotel kornea sapi. Kami menggunakan ruang using teknik arus hubung singkat dengan sapi segar dan manusia jaringan kornea. Kami menemukan perbedaan spesies yang signifikan di efek dari CI. Temuan kami mendukung klinis dasar pengamatan pada manusia bahwa CI tidak mengubah cairan bersih transportasi di kornea. Jaringan manusia dan sapi protokol penelitian telah disetujui oleh Research and Komite Pembangunan Urusan Veteran Barat Pusat Medis Sistem Perawatan Kesehatan New York, Buffalo, New York, Amerika Serikat. Kornea manusia tidak cocok untuk transplantasi yang disimpan di Optisol GS, Bausch & Lomb, Rochester, New York, USA, atau Usol Alchimia Padova, Italia, pada suhu 40 derajat Celcius diperoleh dari Upstate Layanan Transplantasi New York, Buffalo, New York, USA. Mata sapi diperoleh dari RPH regional, dibawa ke laboratorium di atas es dan digunakan untuk eksperimen dalam 12 jam setelah kematian. Solusi fisiologis normal yang digunakan untuk perekaman adalah solusi Ringer yang dimodifikasi terdiri dari dalam berikut ini: 100,6 NaCl, 29 NaCO3, 4,8 KCl, 1,0 CaCl2, 0,8 MgCl2, 0,9 H2PO4, 10 HEPAS, dan 5 glukosa digabungkan dengan 5% CO2 atau 95% udara pada pH 7,5. Solusi Ringer bebas berkarbonat telah disiapkan dengan menghilangkan NaHC03, meningkatkan HEPAS menjadi 20 mm dan membuat gelembung dengan 100% udara dengan pH disesuaikan menjadi 7,5. Penambahan HC03 sebagai NaHC03 hingga 12 mm untuk solusi ini tidak berarti ubah pH. Obatnya adalah sebagai berikut: acetozolamid, brinzolamid, etoxolamid, dan ouabain dibeli dari Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA, dan dorzolamid dibeli dari Santa Cruz Biotechnology Inc., Dallas, Texas, USA. Menggunakan ruang arus sirkuit pendek, peralatan percobaan arus hubung singkat dilakukan dengan sistem ruang Easymound using ruang P2300 Physiologic Instruments in San Diego, USA. Pengukuran diperoleh VCC MC6 Multichannel Voltage atau kurun penyepit instrumen fisiologis Inc. dan didigitalisasi di bawah kontrol perangkat lunak, Aquare, dan analis petunjuk fisiologi yang dijalankan di komputer pribadi. Modifikasi dulu dibuat untuk mengoptimalkan pengukuran arus hubung singkat atau ASG dari jaringan endotel kornea resisten rendah. Elektroda arus dan sensor tegangan ditempatkan di dalam ruangan perekam adalah ujung pipet pemuatan gel yang dipotong dengan bevel panjang agar muat di dalam ruangan.
Ujung-ujungnya terpasang dengan agar 3% disiapkan dalam larut ringer dan diisi kembali solusi ringer. Elektroda yang lewat saat ini adalah AGA atau AGA CI. Tiap pengindaran tegangan yang terhubung ke tabung diisi larutan ringer dikawinkan dengan jembatan 3 cm dari agar 3% larutan ringer, kemudian tubing diisi dengan KCI 3M menghubungkan ke elektroda calomel untuk membentuk garam yang stabil gradien. Peralatan diimbangi setidaknya 12 jam sebelum eksperimen. Jaringan kornea sapi disiapkan sebagai berikut. A3608 peritomi konjungtiva dilakukan untuk mengekspos sklerat lanyan di sekitar limbus. Ruang anterior diinjeksi oleh limbus dengan solusi ringer untuk mencapai TO yang cukup kuat, memungkinkan pengangkatan epitel secara mekanis mengikis dengan pisau bedah. Tombol korneoskleral itu kemudian diangkat mengikuti sayatan skleral 3608 kira-kira 4 mm posterior limbus. Tombol korneoskleral itu ditempatkan sisi endotel di atas cawan Petri dan dijaga tetap lembab solusi ringer. Sebuah kotak tengah dari endotel kornea dengan stroma yang terpasang dipotong dengan silet dan ditempatkan ke dalam menggunakan tempat tisu ruang dengan cincin silikon kecil gemuk di sisi stromal dan cincin silikon di bagian sisi endotel untuk meminimalkan kerusakan tepi. Rekaman bukaan dudukan adalah 0,30 cm persegi. Jaringan kornea manusia telah dikeluarkan dari penyimpanan larutan dan ditimbangkan melalui 2 cawan Petri dari larutan ringer yang dihangatkan selama kurang lebih 15 menit. Analisis jaringan yang disiapkan ditempatkan di dalam ruang using dan dipasang pada dudukan blok pemanas. Setiap kamar diisi dengan 5 ml larutan ringer yang dipertahankan pada suhu 35-360 derajat Celcius. Pengangkatan gelembung dengan 5% CO2 atau 95% udara yang dilembabkan atau 100% udara untuk daring bebas bikarbonat memungkinkan pencampuran dan pemberian gas pada solusi di kamar. Jaringan dijepit tegangan dan ditimbangkan selama 20-30 menit sampai dataran tinggi stabil di ISC nilai-nilai tercapai. Obat yang dipilih kemudian ditambahkan ke ruang menghadap sisi apikal endotel. Obat penambahan dipisahkan setidaknya 10 menit. Persen obat efek ditentukan dengan mengukur perubahan ISC dari dataran tinggi awal hingga 10 menit setelah penambahan obat. Dibagi dengan total ISC. Dataran awal dikurangi nilai akhir setelah penambahan uabain dan mengalihkan dengan 100. Untuk sementara, kornea dipasang sebentar pada buatan ruang anterior. Diisi dengan solusi ringer untuk memfasilitasi penghapusan mekanis epitel dengan mengikis dengan pisau bedah. Awal percobaan dilakukan dengan memasang kornea manusia pada dudukan 0,30 cm persegi yang digunakan untuk eksperimen sapi oleh pelepasan tepi skleral dan penempatan perifer relaksasi sayatan untuk memungkinkan jaringan mendatar di dudukannya. Selanjutnya, percobaan menggunakan dudukannya secara khusus dibuat untuk mengakomodasi kelengkungan kornea dan tepi skleral. Kebutuhan untuk sayatan santai memungkinkan 0,85 cm persegi rekaman bukaan. Kriteria optimal untuk rekaman ISC dari bank mata disimpan jaring kornea donor manusia belum terbentuk. Dari rekaman awal kami menentukan yang paling stabil rekaman diperoleh dari jaringan dengan waktu kematian ke preservasi kurang dari 12 jam. Dan saat percobaan dilakukan dalam 7 hari postmortem. Periode waktu yang lebih lama melakukannya bukan menghalangi pengukuran yang baik, tetapi kualitas hasil lebih bervariasi. Usia donor atau status siol, pakik atau pseudopakik tidak memiliki pengaruh yang jelas. Yang paling alasan umum jaringan tidak digunakan untuk transplantasi adalah kultur darah positif atau infiltrat kornea.
ini kecil, infiltrat perifer tidak mempengaruhi isi rekaman. Karakteristik jaringan kornea manusia yang digunakan untuk ini percobaan dirangkum. Penambahan Uebain, kami mencatat variabilitas sistematis antara ruang perekam dengan offset yang lebih besar menjadi 1 dibandingkan dengan yang lain dalam kondisi yang sama. Karena endotel kornea adalah jaringan dengan resistansi rendah dengan kecil ISC, penyimpangan kecil dalam potensial sambungan elektroda mengarah ke kecil perbedaan asimetri elektroda selama percobaan. Oleh karena itu, kami menghitung min dan SD dari SC akhir mengimbangi nilai setelah penjumlahan Uebain selama lebih dari 60 berturut-turut percobaan untuk setiap set elektroda. Hanya data yang masuk 1 SD rata-rata untuk setiap pasangan elektroda dimasukkan dalam analisis data kuantitatif. Data tersebut mengungkapkan perbedaan spesies yang berbeda di kornea fisiologi transportasi endotel manusia versus endotel kornea sapi. Bahwa fisiologi endotel kornea manusia akan berbeda dari spesies lain tidaklah mengherankan. Beberapa percobaan dari tahun 1970-an dan 1980-an menggambarkan berbagai respon elektrofisiologi manusia, monyet, dan kelinci kornea pada awal sebagai respons terhadap pH ekstraseluler perubahan dan sebagai respons terhadap modulasi adrenergik. Mengikuti deskripsi seperti ini, tidak ada pengejaran lebih lanjut mekanisme yang berdasari perbedaan ini. Sebaliknya, perbedaan spesies dalam transportasi cairan dari epitel silaris telah dihargai dan diperhitungkan dalam percobaan desain. Meskipun transportasi cairan di epitel silaris kelinci tergantung pada bikarbonat pada manusia dan sapi, itu tergantung pada klorida. Untuk jurnal tersebut didukung oleh investigator muda Alcon Research Institute PSPP, dana penelitian Medisrap Hostetter di kehormatan Henry C. dan Bertha H. Buswell SPP, Universitas de Buffalo, Sekolah Kedokteran, beasiswa penelitian musim panas, penelitian untuk mencegah kebutuhan dana tak terbatas, dan berdasarkan fasilitas dan sumber daya yang disediakan oleh Veterans Administration Western System Perawatan Kesehatan New York. Isi publikasi ini dilakukan tidak mewakili pandangan Departemen Urusan Veteran atau pemerintah Amerika Serikat. Pengungkapan T.M. Malikowski, tidak ada. J.B. Bos, tidak ada. Esmin, tidak ada. M.E. Duvey, tidak ada. S.P. Patel, Alcon Research Institute. Ya, berikut untuk referensinya. Referensi yang diambil dari jurnal tersebut dari endothelial pump X iris, Fishbark Yelim, JJ roll of cations, anions and carbonic anhydrous in fluid transport across rabbit corneal endothelium, JPCIOL 1974, DKV Wenki Sanchez, JM Kuang K, Fishbark J, Immunocytochemical Localization of NAP HC03, Contrastors and Carbonic Anhydrase Dependence of Fluid Transport in Corneal Endothelial Cells, AMG-PCIOL, Cell PCIOL 2004, Liu Xi, Chengqi, Nguyente, Bunanoja, J.A. Knaudot of NBC 1 in vivo compromise the corneal endothelial pump in phase ophthalmol FISH SCI 2010. Egan J.E. Hotsdale McLaren J.W. Born FM effect of dorzolamide and corneal endothelial function in normal human age in phase ophthalmol FISH C 1998. Pasien with glaucoma or ocular hypertension, AMJ ophthalmol 2000, Wirtich MG Vinyl Ohenzelhard Drexel W, effect of dorzolamide hydrochloride on central corneal thickness in humans with cornea guttata, Art Ophthalmol 2007, Adamson's irreversible corneal decompensation in patients treated with topical dorzolamide, AMJ Ophthalmol 99,
Cornwall A, Morrison JC, Brown SV, et al. Irreversible corneal decompensation in patient treated with topical dorzolamide AMJ ophthalmol. Tanimura H, Minamoto A, Narai A, Nirayama T, Suzuki M, Mishima-Hake, corneal edema in glaucoma patient after the addition for brizolamide 1% 1% ophthalmic suspensions JPN J Ophthalmol 2005. Lalu ada decompensation BRJ Ophthalmol 2005, Wistren PJ Senholm M Lerner Holm G carbonic anhydrous isonzamis CAI dan CA2 SA1 dan SA2 in the human A in phase ophthalmol fish SCI 1986. Wigem C Hodgson S the effect of bicarbonate ion concentration on transendothelial short circuit current in ox cornea cure Ayres 1981. Hansen HP histochemical demonstration of carbonic anhydrous activity histochimine 1967. Sugaen Ito S carbonic anhydrous ultrastructural localization in the most gastric mucosa and improvement in the technique J histochem Haitosem 1980. Transport in the isolate cornea of rabbit and man, Graves Arch Clean Ophthalmol 1983, Candia OA TOCH Gerometa RM Zamudio AC, Spontaneous fluid transport across isolated rabbit and bovine ciliary body preparations in phase ophthalmol fish SCI 2005. Candia OA TOCH Lau CS fluid transport across the isolated porcine ciliary epithelium in phase ophthalmol fish SCI 2007. Cidlau G, Watt JP Graham M, Osborne NN expression of monocarboxylate transporter in rat ocular tissue AMJ Pisiol cell Pisiol 2005. Nguyen TT Bonanno JA bicarbonate NBCE1 NHE N carbonic anhydrous activity enhanced lactate bovine corneal endothelium in phase ophthalmol fish SCI 2011. Cells yield functional hexagonal monolayers 2012. San SC Bonanno JA identification and cloning of DNA atau HC03 contrasporter NBC in human corneal endothelium XARS 2003. Hodgson S. Miller F. the bicarbonate ion pump in the endothelium which regulates the hydration of rabbit cornea JPCL 1976. Baker HM, Clayer M, Schuler EC, McKenna R, Detmer JW, intramolecular proton shuttle supports not only catalytic but also non-catalytic function of carbonic anhydrase 2. Prognas Asadi SCI USA 2011. Street MH Alt MD Whitman SET al lactic fruits in astrocytes is enhanced by a non-catalytic action of carbonic anhydrase 2 JPCL 2012. Theos MA Bolivar J Alio GL Lipschitz 1 short term effect of topical dorzolamide hydrochloride on intrastromal corneal pressure in rabbit cornea in vivo cornea 2009. Oke, demikian review jurnal tentang karbonat anhidrase endotel kornea. Apabila saya masih banyak kurang dan salah penyebutan serta ejaan kata-kata, saya minta maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.